Selamat bergabung kembali dalam mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen. Kali ini kita sudah masuk dalam Dasar-Dasar Manajemen 2. Yang akan kita bahas adalah elemen-elemen dalam proses manajemen. Baik, selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah bahwa dalam perkembangannya, di dalam ilmu manajemen dikenal ada istilah 7M, elemen yang bisa dikelola dalam sebuah proses manajemen. Memang awalnya ada 6M, namun sekarang berkembang menjadi 7, yaitu yang pertama adalah money atau uang, kemudian materials atau bahan-bahan baku, kemudian mesin atau peralatan, lalu methods atau cara-cara atau metode, media atau sarana atau tempat ya bisa juga. Kemudian ada manpower. Sebelumnya dalam konsep 6M elemen yang dikelola dalam proses manajemen, ini adalah money, materials, mesin, methods, media, dan manpower. Namun sekarang ada juga M yang ketujuh, yakni motivation. Sebetulnya motivation ini masih terkait dengan manpower, namun kita akan melihat perbedaannya. Yang manpower itu lebih banyak ke aspek-aspek administratif. Sedangkan untuk motivation itu lebih ke pengembangan diri dan juga dalam lebih ke aspek kepemimpinan. Baik, kita bahas yang pertama yaitu money. Di dalam proses manajemen itu kita ada satu elemen yang perlu kita kelola yaitu uang. Untuk pengelolaan keuangan ini, yang pertama itu mencakup pada atau terkait dengan dukungan finansial. Umumnya ini kita kenal dengan istilah permodalan. Jadi inilah yang harus kita kelola di dalam satu organisasi, baik itu perusahaan bisnis maupun perusahaan lainnya atau organisasi lainnya. Itu dukungan finansial atau permodalan. Itu juga akan menyangkut pada bagaimana cara pengelolaan keuangan tersebut. Di sini kita mengenal ada beberapa cara ya untuk pengelolaan keuangan. Tentu saja ini bisa dipelajari secara khusus, yaitu tentang pengelolaan keuangan. Kemudian bagaimana pencatatan keuangan dan transaksi ini dikenal dengan ilmu akuntansi. Jadi keuangan yang dikelola oleh perusahaan itu harus tercatat di dalam pembukuan yang baik. Ini yang agak berat memang, yaitu aspek tanggung jawab di dalam pengelolaan keuangan. Di sini diperlukan adanya integritas dari pengelola keuangan dan juga kejujuran di dalam pengelolaannya. Tentu saja jika sistem pengelolaannya tadi cukup baik, maka untuk pertanggungjawaban juga akan semakin mudah. Jadi kita sebaiknya sebagai manajer juga meluangkan waktu untuk benar-benar menciptakan satu sistem pengelolaan keuangan yang tangguh, yang sulit untuk dicurangi. Ini mungkin salah satu elemen di dalam proses manajemen yang cukup penting, yaitu uang. Yang berikutnya adalah materials. Di dalam produksi barang, itu mungkin dikenal dengan istilah bahan baku. Bahan baku atau bahan pendukung. Namun di dalam industri jasa pun materials ini juga tetap ada, yaitu bahan-bahan pendukung untuk melaksanakan penyampaian jasa kepada konsumen. Di dalam materials ini kita harus memperhatikan antara lain yaitu spesifikasi
kualitas atau kualifikasi dari material yang digunakan. Tentu saja ini disesuaikan dengan tujuan organisasi. Nah, jika market yang akan kita capai adalah market yang premium, tentunya spesifikasi kualitas dari bahan baku akan berbeda dengan market yang misalnya low level. Nah, pengelolaan material ini juga menyangkut pada ketersediaan material. Nah, di dalam industri perhotelan misalnya kita mengenal adanya bahan-bahan baku untuk baik itu untuk di dapur ya, di food production maupun misalnya di housekeeping. Nah, itu bahan-bahan yang harus digunakan apa saja, yang diperlukan apa saja. Nah, itu termasuk dalam pengelolaan. Nah, di sini juga terkait dengan purchasing. Nah, kemudian kesesuaian itu juga harus kita kontrol. Nah, apakah material yang diminta spesifikasinya tadi, apakah sesuai ketersediaannya. Nah, selain spesifikasinya, tentu kualitasnya juga harus diperhatikan di dalam sebuah pengelolaan. Nah, jadi manajemen juga menyangkut pada pengontrolan kualitas dari material yang digunakan. Nah, kemudian cara penanganan juga itu merupakan bagian dari pengelolaan material yang perlu dilakukan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, tentunya juga sama dengan tadi pengelolaan keuangan, ada juga penanggung jawab dari bahan-bahan baku yang perlu dikelola di dalam sebuah perusahaan ini. Nah, kemudian mesin atau peralatan. Jadi bagaimana mengelola peralatan yang diperlukan di dalam kegiatan organisasi. Ini salah satunya juga menyangkut dalam hal perawatan. Bagaimana cara perawatannya, apakah prosedur perawatan sudah ditetapkan atau belum, dan tentunya nanti siapa yang bertanggung jawab dalam perawatan ini. Nah, kemudian menjaga kelengkapan mesin ini agar tetap bisa berfungsi secara baik atau beroperasi dengan normal. Spesifikasi dari mesin yang digunakan juga memang harus sesuai dengan tujuan organisasi. Contohnya di sebuah coffee shop atau coffee bar, ada mesin espresso yang diperlukan. Nah, ini spesifikasinya harus sesuai dengan kegiatan organisasi. Jika sasaran organisasi atau sasaran dari coffee bar itu adalah puluhan cangkir atau ratusan cangkir kopi yang terjual di dalam satu hari, tentunya memerlukan spesifikasi mesin yang lebih tangguh. Berbeda dengan jika targetnya misalnya hanya 50 cup ke bawah, tentunya bisa menggunakan mesin yang lebih sederhana, atau bahkan jika hanya sebagai pelengkap saja, misalnya 10-20 cup per hari, mungkin hanya memerlukan mesin manual. Nah, sama ini juga harus ada penanggung jawabnya siapa yang merawat, kelengkapannya, yang menjaga kelengkapannya, dan juga kesesuaian spesifikasi. Nah, perawatan ini juga mencakup pada ketersediaan underdeal atau spare part, dan juga bagaimana kita bisa memiliki montir ya atau engineer yang bisa melakukan perawatan tersebut. Nah, di dalam bidang-bidang tertentu ada hal penting yang disebut kalibrasi. Nah, jika mesin itu dituntut untuk memiliki akurasi yang tinggi dalam hal pengukuran, nah ini tentu harus dilakukan secara berkala, melakukan kalibrasi. Nah, namun ada beberapa tujuan organisasi misalnya yang tidak terlalu fatal dalam hal akurasi, nah, mungkin ada beberapa yang jarang melakukan kalibrasi. Nah, yang terakhir ini keamanan. Nah, harus dipastikan bahwa pengoperasian mesin itu
memperhatikan unsur-unsur keamanan dari karyawan yang menggunakannya atau juga lingkungan di sekitarnya. Nah, selanjutnya dalam unsur manajemen juga ada elemen methods atau cara-cara. Nah, methods ini merupakan cara kerja dan prosedur sehingga setiap organisasi disarankan membuat prosedur yang tertulis dan juga sudah disepakati bersama sehingga setiap pekerja atau karyawan memiliki panduan untuk melaksanakan sebuah pekerjaan dengan benar. Nah, jadi metode kerja yang benar itu bisa menjamin hasil yang sesuai dengan harapan. Nah, kita lihat di dalam ISO misalnya ya, untuk auditor atau untuk mengaudit sebuah perusahaan, itu akan diperhatikan metode kerjanya. Jadi bagaimana proses pengerjaan sesuatu. Jadi tidak melihat hasilnya, namun justru yang dilihat adalah metode kerjanya. Inilah pentingnya dalam pengelolaan atau manajemen, kita harus mengelola metode dengan baik, yaitu dengan cara menetapkan prosedur kerja. Nah, prosedur kerja itu akan dicerminkan nantinya dalam urutan pekerjaan. Jadi dalam urutan pekerjaan itu mengikuti pada satu prosedur kerja. Yang selanjutnya dilakukan standarisasi, yaitu disepakati metode kerja tadi atau prosedur yang sudah tertulis, sehingga semua karyawan itu mengikuti standar yang telah ditetapkan. Nah, demikian juga para manajer bisa mengontrol dengan lebih mudah dan juga lebih baik. Untuk selanjutnya adalah media. Dalam hal ini bisa saja media itu merupakan sarana tempat bekerja atau juga di dalam masa virtual itu bisa saja merupakan waktu kerja atau juga platform tempat di mana pekerjaan itu dilaksanakan. Di dalam mengelola media atau elemen media ini, kita harus memperhatikan bagaimana mencapai kenyamanan kerja. Seperti di dalam video sebelumnya kita membahas dalam pengelolaan lingkungan kerja. Nah, di sini juga kita memperhatikan kenyamanan dan juga bagaimana menciptakan lingkungan yang kondusif untuk para pekerja itu melaksanakan pekerjaannya. Nah, tentunya juga untuk mencapai kenyamanan kita harus memperhatikan kebersihannya, terutama sekarang ini harus memperhatikan sanitasi dan juga higienitas. Nah, sehingga bisa menjamin kesehatan lingkungan dan karyawan. Tentu kita sangat menyadari di masa sekarang ini unsur kesehatan ini menjadi satu hal yang fatal di mana bisa menentukan apakah organisasi ini bisa berjalan atau tidak. Nah, tentunya selain tadi di dalam pengelolaan mesin, lingkungan kerja pun harus memperhatikan keselamatan kerja. Tentunya ada aturan-aturan yang perlu diikuti, misalnya juga dari peraturan daerah. Bagaimana kita harus menyiapkan alat pemadam kebakaran misalnya ya di dalam lingkungan kerja, atau juga arahan-arahan evakuasi dan sebagainya. Nah, jadi lingkungan kerja itu diciptakan agar kondusif sehingga diharapkan bisa mendukung kreativitas dan produktivitas dari karyawan yang bekerja di sana. Nah, ini hal tambahan lainnya yaitu kita harus memperhatikan tata cahaya ya, penerangan, ventilasi, dan juga mungkin mengontrol kebisingan, terutama ini di dalam pekerjaan-pekerjaan yang harus menciptakan ketenangan. Hal berikutnya
di dalam elemen yang perlu dikelola adalah manpower. Manpower atau sumber daya manusia dianggap saat ini menjadi hal yang paling penting di dalam perusahaan. Sebelumnya, manpower ini hanya dianggap sebagai satu unsur yang seperti bagian dari sebuah mesin saja, atau dianggap sebagai sebuah alat. Namun saat ini manpower sudah dianggap menjadi kekuatan utama di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Jadi sangat penting untuk mengelola sumber daya manusia dengan baik. Di dalam unsur manpower ini lebih mencakup pada elemen-elemen administratif. Contohnya adalah mengelola rekrutmen. Tentu saja rekrutmen ini akan menentukan kualitas sumber daya manusia yang bekerja di dalam sebuah organisasi. Untuk proses rekrutmen tentunya ada pembahasan khusus, kita bisa mengikuti di video yang lainnya. Namun secara sekilas bisa disampaikan bahwa proses rekrutmen itu harus menetapkan kualifikasi sesuai dengan kebutuhan organisasi. Ini juga ditetapkan dengan penjabaran job description yang tepat dan juga cukup jelas dan rinci. Kemudian menetapkan kompensasi yang sesuai untuk manpower atau sumber daya manusia yang kita pekerjakan. Dalam elemen manpower juga ini mencakup pada penetapan jadwal-jadwal pelatihan dan juga rencana-rencana pengembangan dari sumber daya manusia. Nah, selain tadi ada kompensasi, pengelolaan sumber daya manusia juga perlu memperhatikan insentif-insentif tambahan. Bisa saja berupa insentif non-finansial. Contohnya memberikan liburan atau memberikan kesempatan untuk belajar dan lain sebagainya. M yang ketujuh di dalam 7M ini yaitu motivation. Sebetulnya ini masih terkait dengan manpower, namun memiliki bidang pengelolaan yang cukup berbeda. Di dalam elemen motivation ini, yang perlu kita kelola adalah sikap kerja yang benar dan profesional. Tentunya hal ini juga bisa dilakukan dengan berbagai pendekatan, yaitu dengan training dan development, atau juga dengan menerapkan semacam internal marketing atau promotion material. Kemudian bagaimana kita berupaya mengelola sumber daya manusia agar menjadi lebih kreatif, tentunya perlu upaya-upaya yang bisa diterapkan seperti contohnya insentif untuk mendorong kreativitas para karyawan. Kemudian kita juga perlu mengelola bagaimana bahwa sumber daya manusia itu bisa bekerja sama di dalam satu tim. Jadi ini benar-benar masuk ke dalam aspek leadership, bagaimana seorang pengelola organisasi mampu menciptakan kerjasama tim di dalam dalam departemennya. Ini juga salah satu cara yaitu reward and punishment untuk mengelola motivasi dari sumber daya manusia yang dikelola. Tentunya pihak pengelola bisa bekerja sama dengan pihak-pihak lain ya, pihak ketiga untuk mengelola motivasi karyawan ini. Bisa saja tadi reward and punishment itu berupa insentif, atau juga bisa juga kita mengadakan acara-acara semacam team building atau mendatangkan para pakar motivator untuk mendorong motivasi dari sumber daya manusia yang kita kelola. Nah, demikianlah 7M di dalam proses manajemen, yaitu elemen-elemen yang perlu kita kelola. Sekali lagi kita review, yang pertama adalah money, yaitu elemen keuangan yang harus dikelola dengan baik. Materials atau bahan baku,
mesin atau peralatan, methods atau cara kerja, prosedur, kemudian media atau sarana kerja, lingkungan kerja, manpower, dan motivation. Di dalam berbagai bidang, tentunya ke-7M ini juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Di dalam industri jasa dan juga industri barang, produk yang berupa barang, itu juga bisa berbeda. Nah, namun setidaknya ini adalah unsur-unsur yang perlu kita kelola di dalam sebuah organisasi, sehingga kita bisa mengenali di dalam bentuk organisasi yang kita kelola, apa saja elemen yang perlu kita kelola. Jadi penggolongan ini adalah untuk memudahkan kita untuk memandang unsur-unsur yang perlu kita kelola. Kesemua unsur ini nantinya akan masuk ke dalam proses manajemen, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Tentunya proses ini untuk mencapai tujuan organisasi atau di dalam organisasi bisnis, umumnya tujuannya adalah untuk memenangkan market atau memenangkan pasar. Nah, jadi ke-7M ini akan melalui proses perencanaan, misalnya keuangan itu pun ada perencanaannya. Untuk mengelola motivasi itu juga perlu dilakukan perencanaan. Demikian juga mesin, media, material itu perlu melakukan perencanaan. Manpower juga sama, melalui proses planning. Kemudian proses selanjutnya itu organizing dan juga actuating. Selanjutnya setelah kita kerjakan, proses ini juga harus dilakukan secara kontinu, yaitu melakukan pengawasan. Kita harus melakukan controlling, evaluasi. Jika goals-nya belum tercapai, maka ke-7 unsur ini harus dievaluasi bagaimana harus kita perbaiki. Demikian dasar-dasar manajemen kali ini, yaitu mengenai 7M elemen yang perlu kita kelola di dalam proses manajemen. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya.